Saudara-saudara sebangsa, pernahkah terbersit di benak kita, mengapa Yogyakarta begitu istimewa dalam lembaran sejarah kemerdekaan Indonesia? Mengapa kota ini begitu diagungkan, begitu dihormati, bahkan hingga kini? Jawabannya saudara-saudara, terletak pada peran sentral yang dimainkan Yogyakarta dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik dari segi materi maupun pengorbanan jiwa. Di kota inilah, semangat juang membara tak padam, di sini pula pengorbanan tak ternilai diukir. Mari kita telusuri lebih dalam, fakta-fakta penting yang menjadikan Yogyakarta sebagai nadi perjuangan, sebagai saksi bisu heroisme, dan sebagai bukti nyata bahwa kemerdekaan ini direbut dengan darah, air mata, dan semangat pantang menyerah. Agresi militer Belanda tahun 1946 memaksa pemerintahan Republik yang masih muda untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Keamanan menjadi taruhan, dan pilihan jatuh pada Yogyakarta. Disinilah, di tanah Jawa yang penuh nilai historis, Yogyakarta membuka lebar-lebar pintu kotanya. Sultan Hamengkubuwono IX, pemimpin visioner yang begitu dicintai rakyatnya, dengan penuh keteguhan hati menyatakan dukungannya pada Republik. Tak hanya restu, Sultan bersama rakyat Yogyakarta memberikan segalanya untuk Republik. Istana dan bangunan-bangunan penting disiapkan menjadi pusat pemerintahan, markas militer, hingga pusat pendidikan. Yogyakarta bertransformasi menjadi jantung pemerintahan, tempat denyut perjuangan Republik terasa begitu kuat. Di sini, di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta, roda pemerintahan terus berputar, api semangat kemerdekaan terus dikobarkan. Keputusan memindahkan ibu kota ke Yogyakarta adalah langkah strategis yang menentukan. Di sini, Republik menemukan pijakan yang kokoh, dukungan yang tak tergoyahkan, dan semangat juang yang tak pernah padam. Yogyakarta menjadi rumah bagi para pemimpin bangsa, tempat mereka menyusun strategi, menggalang kekuatan, dan menunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia tetap tegak berdiri. Yogyakarta, pada masa-masa sulit itu, adalah bukti nyata persatuan dan kesatuan adalah senjata ampuh melawan penjajah. Di balik kokohnya Yogyakarta sebagai benteng Republik, berdiri tegak sosok karismatik Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lebih dari sekadar raja, beliau adalah pemimpin yang menempatkan rakyat dan negaranya di atas segalanya. Tak hanya membuka lebar pintu keraton, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga merelakan harta bendanya untuk kepentingan Republik. Beliau adalah teladan pemimpin yang tak hanya berbicara, tetapi juga berkorban. Sumbangan finansial dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX sangat berarti bagi Republik yang saat itu masih kekurangan dana. Logistik TNI, kebutuhan pemerintahan, semua dibantu oleh sang raja yang berhati rakyat. Lebih dari itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga menjadi panutan dan pemersatu rakyat Yogyakarta dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Beliau adalah simbol perlawanan, inspirasi bagi setiap pejuang. Kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX di pihak Republik memberikan legitimasi dan dukungan moral yang tak ternilai harganya. Beliau adalah bukti nyata bahwa perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah representasi pemimpin ideal yang lahir dari rahim bumi pertiwi. Beliau adalah teladan bagi setiap pemimpin, hingga kini dan nanti. Pengabdian dan pengorbanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX akan selalu terukir dalam tinta emas sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Chapter 3, Serangan Umum 1 Maret, Bukti Nyata Kekuatan Republik. Fajar 1 Maret 1949, Yogyakarta menjadi panggung pembuktian kekuatan Republik. Di bawah komando Letkol Soeharto, pasukan TNI melancarkan serangan yang mengejutkan Belanda. Serangan umum 1 Maret bukan sekadar operasi militer biasa. Lebih dari itu, serangan ini adalah pembuktian bahwa TNI masih ada, masih kuat, dan siap bertempur demi kemerdekaan. Selama 6 jam, Yogyakarta kembali ke pangkuan Republik. Bendera merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru kota, membangkitkan semangat juang rakyat yang tak pernah padam. Kemenangan ini, meskipun hanya sesaat, memiliki dampak yang luar biasa. Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi bukti nyata bagi dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis dan berjuang. Peristiwa heroik ini juga menjadi momentum penting dalam diplomasi Indonesia di kancah internasional.
suara Republik semakin didengar, perjuangan rakyat Indonesia semakin mendapat perhatian dunia. Keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan konferensi meja bundar di Den Haag. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah bukti nyata bahwa keberanian, strategi, dan semangat pantang menyerah dapat membuahkan hasil gemilang. Chapter 4, Pengorbanan tak ternilai, darah dan air mata untuk kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan buah dari perjuangan panjang dan pengorbanan tak ternilai. Di Yogyakarta, kita saksikan betapa besar harga yang harus dibayar untuk meraihnya. Para pejuang dari TNI dan rakyat Yogyakarta bahu-membahu melawan penjajah. Mereka korbankan jiwa dan raga, mempertaruhkan nyawa demi tanah air tercinta. Medan perang menjadi saksi bisu, bagaimana para pahlawan gugur dengan gagah berani. Darah mereka tumpah, menyirami bumi pertiwi, mengobarkan semangat juang generasi penerus. Tak hanya di medan laga, rakyat Yogyakarta juga merasakan pahit getir penjajahan. Agresi militer Belanda membawa duka nestapa, memaksa mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Pengungsian, kelaparan dan kekerasan menjadi santapan sehari-hari. Namun di tengah cobaan yang begitu berat, semangat mereka tak pernah luntur. Mereka yakin kemerdekaan adalah harga mati. Di tengah situasi genting, muncul sosok Jenderal Soedirman, pemimpin militer yang tak kenal menyerah. Meski dalam kondisi sakit, beliau terus memimpin perang gerilya dari hutan belantara di sekitar Yogyakarta. Kisah heroik dan pengorbanan para pahlawan dan rakyat Yogyakarta adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan mereka. Chapter 5, Yogyakarta, Kawah Chandra di Muka Perjuangan dan Pendidikan. Yogyakarta tak hanya menjadi medan perang fisik, tetapi juga medan pertempuran ide dan semangat. Di sini, di tengah kobaran api perjuangan, lahirlah Universitas Gadjah Mada pada tahun 1949. Berdirinya UGM di tengah situasi genting adalah simbol kobaran semangat untuk terus maju, untuk membangun bangsa melalui pendidikan. UGM menjadi oase di tengah gurun pasir penjajahan. Para pemuda dan mahasiswa Yogyakarta tak hanya menuntut ilmu di bangku kuliah, tetapi juga aktif dalam pergerakan nasional. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang sadar akan tanggung jawabnya. Aksi demonstrasi, penerbitan surat kabar bawah tanah, hingga pembentukan organisasi perlawanan menjadi bukti nyata bahwa semangat juang kaum muda tak pernah padam. Yogyakarta, dengan segala dinamikanya, telah menempa karakter dan mental para pemuda-pemudi bangsa. Di sini, mereka belajar arti penting persatuan, solidaritas, dan keberanian. Yogyakarta adalah kawah Chandra di Muka, tempat ditempa generasi penerus bangsa yang tangguh, cerdas, dan berintegritas. Semangat juang dan pengabdian yang lahir dari Yogyakarta akan terus mengalir, menginspirasi generasi demi generasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saudara-saudara, sejarah telah membuktikan bahwa Yogyakarta bukanlah sekadar kota, melainkan sebuah simbol. Simbol semangat juang, simbol pengorbanan, dan simbol persatu. Di Yogyakarta, kita belajar bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang gratis, melainkan diraih dengan cucuran keringat, air mata, bahkan darah. Kisah heroik Yogyakarta harus terus kita gaungkan, agar generasi penerus bangsa ini memahami betapa besar pengorbanan para pendahulu untuk meraih kemerdekaan. Lebih dari itu, semangat juang dan pengabdian yang lahir dari Yogyakarta harus menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Mari kita jadikan Yogyakarta sebagai cermin untuk merefleksikan diri. Sudahkah kita berkontribusi bagi bangsa dan negara? Sudahkah kita meneladani semangat juang para pahlawan? Ingatlah, saudara-saudara, perjuangan belum berakhir. Perjuangan kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan, membangun Indonesia yang adil,